menjelaskan tentang energi dan perubahannya. Selamat menonton. Nah, pertama kali di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian energi. Apa sih yang dimaksud dengan energi itu? Nah, di sini energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan atau pekerjaan atau usaha. Jadi kata energi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata ergon yang berarti kerja. Nah, jadi dalam melakukan sesuatu kita pasti selalu memanfaatkan energi baik secara sadar maupun tidak sadar. Nah, untuk selanjutnya yaitu tentang sifat-sifat energi. Sifat-sifat energi di sini ada 4. Yang pertama yaitu transformasi energi. Apa yang dimaksud dengan transformasi energi itu? Transformasi energi itu adalah energi yang bisa diubah dalam bentuk lain. Contohnya energi listrik diubah menjadi energi gerak. Contohnya yaitu kipas angin. Dan yang kedua yaitu transfer energi. Transfer energi yaitu energi panas dari suatu material atau tempat dapat ditransferkan ke tempat atau material lain. Contohnya di sini pemanasan air pada panci. Nah, dengan energi panas yang berasal dari api ditransferkan melalui material panci sehingga memanaskan air, dan setelah melalui titik didih air, maka air akan menguap. Nah, yang ketiga yaitu energi dapat dipindahkan. Energi dapat dipindahkan itu dari benda lain oleh suatu gaya yang menyebabkan pergeseran. Dan yang terakhir yaitu energi adalah kekal. Energi tidak dapat diciptakan dan energi itu tidak dapat dimusnahkan. materi selanjutnya adalah tentang sumber energi. Sumber energi ada 2, yaitu sumber energi yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Sumber energi yang dapat diperbarui adalah sumber energi yang akan tersedia terus dan tidak ada habisnya. Sumber energi yang dapat diperbarui contohnya adalah energi matahari. Energi matahari berasal dari sinar matahari. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik dengan cara menangkap sinar matahari dengan beribu-ribu fotosel menggunakan panel surya misalnya. Yang kedua adalah energi panas bumi. Energi panas bumi adalah energi yang berasal dari panas yang tersimpan di dalam perut bumi. Energi panas bumi dapat berupa uap air, kemudian uap panas. Energi yang berupa uap air dapat digunakan untuk menggerakkan turbin yang disambungkan ke generator listrik untuk diubah menjadi energi listrik. Panas bumi yang berupa uap panas dapat digunakan sebagai sumber energi misalnya untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi. Yang ketiga adalah energi angin. Angin adalah udara yang bergerak karena adanya perbedaan suhu di permukaan bumi. Perbedaan suhu ini karena adanya perbedaan daya serap panas di permukaan bumi. Energi angin dapat diubah menjadi energi listrik dengan bantuan kincir angin yang dihubungkan ke generator listrik. Hal ini menguntungkan daerah-daerah yang memang terdapat banyak angin karena juga digunakan untuk menghemat energi yang tidak dapat diperbarui. Selanjutnya adalah energi biogas. Energi biogas adalah gas yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup yang diuraikan oleh mikroba yang muncul yang melalui proses penguraian. Bakteri-bakteri tersebut berasal dari kotoran-kotoran hewan, misalnya kerbau atau sapi. Nah, bahan-bahan yang dapat digunakan untuk biogas antara lain, misalnya batang pohon jagung, ampas kelapa, jerami, dan tumbuhan lainnya. Sampah-sampah organik tersebut dipotong dalam ruangan yang bersuhu 35 sampai 30 derajat Celcius dan tertutup rapat karena mikroba pengurai sangat peka terhadap oksigen. Biogas yang kaya akan gas metana dapat digunakan untuk memasak karena sifatnya yang mudah terbakar. Yang kedua adalah energi yang tidak dapat diperbarui. Energi yang tidak dapat diperbarui adalah energi yang tidak dapat diproduksi kembali dan kemungkinan jika terus digunakan akan habis dalam beberapa tahun ke depan. Energi yang tidak dapat diperbarui antara lain, yang pertama adalah minyak bumi. Minyak bumi adalah minyak yang berasal dari jasad, renik lautan, tumbuhan, dan hewan yang telah mati jutaan tahun yang lalu. Cirinya yaitu berbentuk cairan, kental, coklat gelap, dan kehijauan dan mudah terbakar. Minyak bumi dapat diolah menjadi bahan bakar misalnya minyak tanah, solar, pertamax, dan premium.
Negara-negara yang banyak memproduksi minyak bumi di dunia antara lain Amerika Serikat, Arab Saudi, Kuwait, Iran, Cina, Rusia. Yang kedua adalah batu bara. Batu bara adalah bahan bakar fosil yang berbentuk endapan organik dari sisa-sisa tumbuhan dan terbentuk dari proses pembatu-baraan. Digunakan dalam banyak industri selain menggunakan solar, dan batu bara ini diklaim lebih hemat daripada solar. Yang ketiga adalah gas alam. Gas alam adalah gas yang berasal dari jasad ternik, lautan, hewan, tumbuhan yang utuh yang telah mati jutaan tahun yang lalu. Gas alam yang belum dapat diolah tidak berasa, tidak berbau, dan sangat berbahaya karena mengurangi kadar oksigen di udara, mudah terbakar dan mudah meledak. Gas alam yang akan didistribusikan misalnya melalui LPG itu diberi pewarna, yaitu thiol, agar dapat dideteksi saat terjadi kebocoran gas. Poin yang saya jelaskan ialah macam dan bentuk energi. Nah, energi yang paling besar adalah energi matahari, yang mana energi panas dari sinar matahari ini memiliki banyak manfaat bagi kehidupan di muka bumi. Salah satu manfaat energi matahari yakni dapat dirasakan oleh manusia, yang mana manusia itu memanfaatkan energi matahari untuk mengeringkan pakaian, menjemur hasil-hasil pertanian, ataupun untuk pembangkit tenaga listrik. Selain bermanfaat bagi manusia, energi matahari juga bermanfaat untuk tumbuhan yang memiliki klorofil untuk melakukan hasil fotosintesis. Energi merupakan sebuah kebutuhan manusia yang sangat vital. Salah satu energi yang sering digunakan ialah energi minyak bumi dan energi listrik, yang mana jika energi bumi ini selalu terus-menerus digunakan, maka akan habis juga. Hal ini dikarenakan minyak bumi itu merupakan salah satu sumber energi yang tak terbarukan. Oleh sebab itu, manusia itu memerlukan sumber energi yang ramah lingkungan, yang bebas dari polusi, dan tidak merusak alam untuk mendapatkannya. Energi ini biasanya disebut juga dengan energi alternatif, yang mana energi alternatif ini dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ialah jenis energi mekanik. Nah, energi mekanik ini ialah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena sifat geraknya. Nah, energi mekanik ini masih dibagi lagi teman-teman menjadi dua. Yang pertama ialah energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda pada suatu tempat atau kedudukan tertentu. Dari kedudukan atau tempat itu, ia dapat melakukan usaha. Contoh, kita melempar batu ke atas, kemudian kita biarkan batu yang kita lempar tadi jatuh ke tanah, jatuh ke tempat semula. Nah, batu itu bisa dikatakan memiliki energi potensial. Yang kedua ialah energi kinetik. Energi kinetik ini adalah jenis energi yang ada dalam gerakan atau energi yang berhubungan dengan pergerakan suatu benda. Semakin besar kecepatan benda bergerak, maka semakin besar pula besaran energi kinetik yang dihasilkan. Contohnya, ketika kita melihat mobil yang sedang melaju kencang. Nah, semakin mobil itu melaju dengan kencang, maka semakin besar pula energi kinetik yang dihasilkan oleh mobil tersebut. Jenis energi yang kedua adalah energi bunyi. Energi bunyi merupakan bentuk energi yang dihasilkan dari suatu benda yang bergetar. Contohnya, semisal kita mendengar bunyi lonceng ataupun bel di sekolah, ataupun alat musik seperti drum, gitar, trompet, dan alat musik lainnya. Seperti itu. Jenis yang ketiga adalah energi panas.
Energi panas merupakan energi yang berpindah dari suatu partikel yang bersuhu tinggi ke partikel bersuhu lebih rendah, di mana matahari merupakan sumber energi panas yang paling besar. Contoh sederhana dari energi panas ini ialah ketika kita sedang memanaskan air dengan api. Nah, suhu dari api tersebut akan berpindah ke air sehingga menyebabkan air itu mendidih. Jenis yang keempat adalah energi cahaya. Energi cahaya merupakan jenis energi yang diperoleh dari benda yang mampu memancarkan cahaya. Contohnya semisal pada cahaya seperti lilin, lampu pijar, ataupun contoh-contohnya yang benda-benda yang memancarkan cahaya. Yang kelima ialah energi kimia. Energi kimia adalah jenis energi yang dilepaskan selama proses reaksi kimia. Energi ini dihasilkan oleh suatu zat yang membentuk proses reaksi kimia untuk diubah menjadi energi tertentu. Nah, contohnya pada senter. Nah, senter itu bisa menyala karena ada reaksi kimia pada baterai ataupun reaksi pada aki kendaraan. Yang terakhir ialah jenis energi nuklir. Energi ini merupakan energi yang dihasilkan dari proses reaksi nuklir. Reaksi nuklir ini terjadi di inti atom yang pecah ataupun bergabung menjadi inti atom yang lain dan partikel lain. Energi yang dihasilkan reaksi nuklir ini sangat besar sehingga dapat digunakan sebagai pembangkit listrik. Contohnya itu misal bisa dilihat pada reaktor-reaktor nuklir dan pada kasus bom atom. Cukup sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan energi. Nah, untuk contoh yang pertama yaitu perubahan energi dari energi listrik menjadi energi panas. Di sini saya menggunakan contoh yaitu setrika. Nah, jadi di sini sudah ada setrika. Nanti ini kan listrik ya, nanti kita colokkan setrika ini kepada listrik. Nah, jadi seperti ini penggunaannya. Nah, ketika setrika sudah nyala, ini on. Nah, nanti ketika sudah panas, dapat kita gunakan seperti untuk menyetrika kain. Untuk yang kedua yaitu perubahan listrik menjadi energi gerak. Contohnya di sini saya menggunakan kipas angin. Di sini sudah ada kipas angin. Yang pertama yaitu kita colokkan kipas angin ini kepada listrik. Seperti ini. Nah, nanti di sini langsung kipas angin langsung bergerak. Jadi seperti ini contohnya. Nah, untuk contoh yang ketiga yaitu perubahan listrik menjadi energi suara dan cahaya. Di sini saya menggunakan contoh penggunaan televisi. Nah, di sini listrik sudah dicolokkan, terus kita menggunakan remote untuk menyalakan. Nah, ini sudah mulai muncul cahaya. Nah, di sini sudah mulai muncul energi bumi. Selain perubahan energi dari energi listrik menjadi suara, energi listrik juga dapat berubah menjadi cahaya. Nah, salah satu benda sehari-hari yang menerapkan energi tersebut adalah lampu. Nah, di sini ada saklar. Nah, saklar kan sudah terhubung dengan lampu. Nah, mari kita nyalakan. Nah, ini menunjukkan bahwa energi listrik melalui lampu dapat diubah menjadi cahaya. Selanjutnya, di sini saya akan memberikan contoh tentang perubahan energi dari energi listrik menjadi suara. Nah, di sini saya mempunyai radio ya. Nah, kita akan coba tentang contoh benda sehari-hari yang mempunyai perubahan energi. Nah, di sini tinggal saya masukkan ke stop kontak.
Nah, kemudian kita nyalakan radionya. Nah, ini adalah salah satu contoh perubahan energi, yaitu perubahan energi dari energi listrik menjadi suara. Materi selanjutnya adalah tentang dampak penggunaan energi. Dampak penggunaan energi dapat berdampak pada cuaca, iklim, daratan, dan lautan atau perairan. Yang pertama adalah dampak penggunaan energi terhadap udara dan iklim. Yang pertama adalah emisi CO2 atau karbon dioksida. Gas karbon dioksida yang lepas ke udara akan meningkatkan gas rumah kaca di atmosfer. Peningkatan ini menyebabkan pemanasan global. Yang kedua adalah emisi NOx. Pelepasan SO2 ke udara berasal dari pembakaran bahan bakar fosil dan peleburan logam. Gas SO2 yang teremisi ke udara dapat membentuk asam sulfat H2SO4 yang dapat menyebabkan hujan asam. Yang ketiga adalah emisi CH4. Pelepasan gas CH4 ke udara berasal dari gas bumi yang tidak terbakar. Unsur gas bumi adalah gas metana, sehingga gas metana adalah salah satu gas rumah kaca. Selanjutnya adalah hujan asam. Emisi gas NOx SO4 ke udara dapat bereaksi dengan uap air di awan yang akan membentuk asam nitrat dan asam sulfat. Hujan asam berdampak karena menyebabkan tanah dan perairan menjadi asam. Yang terakhir adalah pemanasan global. Pemanasan global terjadi karena meningkatnya kadar rumah kaca ke udara. Gas-gas tersebut menyerap sinar matahari dan dipantulkan oleh bumi sehingga terjadi perubahan iklim dan kenaikan air laut karena es di kutub menjadi mencair. Yang kedua adalah dampak terhadap perairan. Salah satunya adalah pengeboran minyak, penampungan minyak. Nah, saat ditampung dapat terjadi kebocoran minyak dan tumpahnya minyak ke daerah perairan, baik itu laut, danau maupun sungai. Tumpahnya minyak tersebut dapat menyebabkan perairan menjadi tercemar dan makhluk hidup yang hidup di tempat tersebut menjadi mati. Yang ketiga adalah dampak terhadap daratan. Salah satunya adalah penambangan batu bara. Penambangan batu bara memerlukan lahan yang luas untuk menambang batu bara. Lahan tersebut dapat berupa tanah yang subur, sehingga jika ditambang, maka tanah tersebut tidak dapat digunakan untuk lahan pertanian. Selanjutnya adalah tentang cara menghemat energi. Bagaimana sih cara menghemat energi yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama adalah menggunakan energi tersebut secara bijak. Misalnya menggunakan listrik secara bergantian atau seperlunya. Tidak menggunakan cara berlebihan, mematikannya jika tidak digunakan. Yang kedua adalah mengganti lampu bohlam di rumah dengan lampu neon yang lebih hemat energi. Yang ketiga adalah tidak menggunakan AC dalam suhu maksimal apabila di dalam ruangan. Yang keempat adalah kita harus terbiasa menggunakan energi tersebut secara bijak, yaitu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah mendesain rumah atau ruangan untuk lebih banyak mendapat sinar matahari agar mengurangi penggunaan lampu di rumah saat siang hari ataupun pagi hari. Selanjutnya adalah kita dapat mensosialisasikan gerakan hemat energi pada masyarakat agar semakin banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya penghematan energi. Sekian video dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf apabila ada penjelasan atau kata-kata kami yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.